Hai guys, dengan saya Ade. Jadi kali ini kita mau buka paket ya. Di sini ada sebuah smartphone 3 jutaan dengan spek yang gak masuk akal guys. Gimana nggak? Dia ini pakai chipset Snapdragon 865 dengan RAM 12 GB, layarnya resolusi QHD+ dengan refresh rate 120 Hz. Udah IP68 waterproof juga, dan dia ini yang paling menarik bisa ngerekam video hingga resolusi 8K 8K. Nah, penasaran? Yuk kita buka paket dulu. Oke, jadi ini dia paketnya guys ya. Jadi di sini sekalian aku mau buat video unboxing untuk paketnya. Ini smartphone yang banyak juga di request ya di kolom komen. Karena memang spek yang dibawa itu gila banget dengan harga 3 jutaan guys. Kalian penasaran? Ya, sama, saya juga. Wow, di sini dikasih bekas lakban sama ya. Ini dia HP-nya cuy. Jadi ada bubble wrap lagi ya di dalamnya. Jadi nggak ada box guys, ini batangan doang. Oke. Dan masih plastikan. Nah, ini dia HP-nya guys. Ini kita dikasih apa nih? Anti gores plastik. Dan ya, ini dia si Sharp Aquos. Dia kameranya agak unik ya, memanjang kayak gini. Dan kalau untuk bodinya sih ini kayak belakangnya tuh ini kayak kotor apa bercak, nanti aku coba dilap ya. Untuk di sisi sebelah sini nih ada tombol power dan juga volume. Untuk di bagian atas di sini ada audio jack 3,5 mm sama mic. Ini ada garis antena guys. Kalau untuk di sebelah sini ada slot, nanti kita buka. Di bawah ada USB-C, speaker sama mic lagi. Dan ya udah. Dan di sini tertulis kalau ini Docomo dan dia ini 5G ya. Oke deh, kita langsung coba nyalain aja. Dan saya akan setup dan install beberapa aplikasi untuk ngecek lebih lengkap dari HP ini guys. Yuk. Oke guys, jadi ini udah aku setup dan ada sedikit install beberapa aplikasi nih untuk ngecek lebih lengkap dari HP ini. Nah, di sini aku mau tunjukin dulu untuk slot SIM-nya ya. Jadi di sini untuk slot SIM-nya dia ini bisa dipasang satu SIM aja sama micro SD. Jadi masih mantep guys ya. Karena untuk internalnya dia ini udah gede 256 GB, masih bisa ditambah dengan micro SD. Nah, tadi di belakang ini kan kayak ada kotor-kotor gitu, udah aku lap ya. Dan dia masih nyisa sedikit sih. Jadi kalau untuk kondisinya ini aku bilang masih di atas 95% guys untuk kemulusannya. Nah, di sini dia kalau misalnya dicopot untuk slot SIM-nya dia ada nge-restart ya. Karena ya HP ini tuh dia ada IP68 waterproof guys. Jadi tadi ada keterangan ya kalau nggak boleh ada part-part kayak slot ini yang kebuka kalau misalnya mau kena air gitu ya. Jadi dipastiin slot-slotnya kayak gini ini tertutup dengan aman. Nah, di sini kita juga cek untuk IMEI-nya. Jadi kalau untuk IMEI-nya sendiri ini kan HP Docomo ya, atau HP X Japan. Jadi di sini untuk IMEI-nya udah aku cek dan dia ini terdaftar di database Kemenprint ya. Jadi untuk IMEI-nya aman. Nah, sekarang di sini kita coba bahas harga ya. Jadi ini adalah si Sharp Aquos R5G
yang dia ini pertama rilis resmi di Taiwan Juli 2020 dengan harga 17,2 juta guys ya. Jadi emang cukup mahal karena ini tuh HP flagship. Dan kemarin ini aku beli di Tokopedia nih. Jadi di sini kemarin aku dapat harga di 3,5 juta. Tapi ya batangan aja ya. Ini kondisinya 95% dan tertulisnya sih shadow tipis ya. Dan setelah saya cek sih shadownya nggak kelihatan guys. Atau karena saking tipis ya sampai nggak kelihatan kalau ini tuh shadow ya. Jadi untuk layarnya sih aku bilang aman. Dan untuk spek layarnya ini emang mantep banget ya. Karena dia ini pakai layar yang diagonalnya 6,5 inch IPS LCD. Dan dia ini layarnya bagian bawah tuh kayak ada sedikit kepotong ya untuk fingerprint sensor. Sama di bagian atas di sini ada untuk kamera guys. Kalau untuk resolusinya ini juga mantep ya. Kita cek di AIDA 64. Jadi untuk resolusi layarnya dia ini di 1440 kali 3168 pixel atau QHD plus ya. Jadi ini di atasnya Full HD plus. Terus yang keren dia juga tuh pakai refresh rate yang udah 120 Hz. Ini dinamain Sharp dengan High Speed IGZO. Jadi zaman ini rilis kayak belum mengatran banget ya layar dengan refresh rate tinggi. Tapi dia udah bisa ngasih layar dengan 120 Hz. Ini mantap. Kalau untuk performanya, di sini kita cek lewat device info. Jadi dia pakai chipset Snapdragon 865. Yang kalau untuk RAM-nya sendiri, untuk RAM-nya kita lewat AIDA 64 aja guys. Nah, jadi di sini untuk RAM-nya dia 12 GB LPDDR5 dan untuk storage-nya nih 256 GB udah UFS 3.0. Nah, di sini kita lihat untuk sistem operasinya. Jadi untuk sistem operasinya dia ada di Android 11 guys. Jadi untuk performanya aku bilang mantap. Aku juga udah tes Antutu benchmark. Jadi dia ini dapat skor lihat tuh 668.000 ya. Jadi untuk performanya nggak jauh-jauh dengan Snapdragon 870 di HP-HP terbaru kayak Realme GT Neo 3T atau Poco F4 nih. Untuk harganya cuma 3,5 juta, so mantep banget. Cuman kalau untuk HP-HP mantan flagship ya, dia ini kendalanya emang di baterai ya. Jadi kalau untuk baterainya sih ini di 3730 mAh. Ya itu aja sih. Overall mantep banget kalau untuk speknya. Fitur-fitur lain dia ini ada Wi-Fi 6 sama ada NFC guys. Ini aku udah download untuk cek saldo. Cek saldo udah aku download belum nih? Jadi di sini kita coba download ya. Soalnya ada beberapa HP-HP Japan yang dia itu untuk cek saldo nggak bisa cuy. Jadi bisanya cuman ya bisa diaktifin NFC-nya, tapi dia nggak bisa untuk ngecek saldo. Ini aku coba untuk install dulu. Untuk jaringannya aman, untuk Wi-Fi-nya dia ini udah Wi-Fi 6 ya. Jadi koneksinya bisa lebih cepat dan stabil. Oke, kita langsung coba aja nih. Udah ada kartu e-money, bisa atau enggak? Oh, bisa ya, mantap. Jadi NFC-nya ini bisa dipakai di Indonesia. Dan ya dia ini udah IP68 waterproof ya. Jadi harusnya sih aman kalau misalnya kecelup air guys. Nah sekarang kita coba ngebahas kameranya ya. Nanti kita bahas tes gamingnya. Tapi kita coba lihat kameranya dulu karena ini menarik juga guys. Jadi kalau untuk kameranya dia di bagian belakang di sini tuh ada 4 kamera ya. Jadi kamera utamanya dia 12 megapiksel, terus ada 12 megapiksel telefoto, ada 48 megapiksel ultrawide ya. Ini menarik karena kamera ultrawide-nya dengan resolusi yang paling tinggi. Sama dia tuh ada TOF kamera ya, TOF kamera kayak punyanya Samsung gitu. Jadi kayak untuk ngedeteksi kayak benda gitu guys, biar kayak lebih akurat gitu. Kalau untuk kamera depannya ini tipenya kayak tetesan air gitu ya, drop notes. Yang dia ini resolusinya 16 megapiksel. Nah, apa yang menarik? Jadi di sini guys ya.
Jadi kalau untuk merekam video, dia ini bisa sampai resolusi 8K, 8K guys. Untuk kamera yang ultra wide-nya yang 48 megapiksel, ini gokil banget. Kalau untuk kamera lainnya ya, jadi dia ini untuk kamera yang utamanya yang 12 megapiksel, resolusinya dia mentok di 4K. Ini udah mantep. Dan kalau untuk fitur-fitur kameranya ya ada foto, terus ada slow motion, time lapse. Ya udah cukup lengkap sih. Dan yuk di sini kita coba keluar untuk ngetes gimana untuk hasil video dan fotonya, terutama untuk video yang resolusi 8K guys, 8K. Gila banget sih. Oke, yuk kita coba keluar dulu. Oke guys, ini adalah hasil rekaman video kamera belakang Sharp Aquos R5G. Ini direkam di resolusi 4K 30 fps. Di sini untuk warna-warnanya dan dynamic range-nya bagus. Dan ya hasilnya juga bisa stabil cuy. Oke, ini untuk hasil video kamera depannya. Dan kalau kamera depan dia ngerekamnya mentok di resolusi Full HD, bisa stabil tapi mukanya kayak ke-crop gitu ya guys. Nah kalau ini yang paling gila ya, jadi ini adalah hasil perekaman video dengan kamera ultra wide di resolusi 8K, resolusinya 8K guys. Dan ketika aku bawa jalan kayak gini, hasilnya masih bisa stabil loh. Ini mantep sih, gokil banget. Nah guys, gimana untuk hasil kameranya? Coba kalian kasih komen di bawah ya. Dan yang paling menarik ya tentu videonya ya. Bisa ngerekam video sampai resolusi 8K guys ya. Walaupun buat saya pribadi sih nggak bakal saya pakai juga karena resolusinya kegedean. Palingan ya di 4K aja. Kayak video ini kan direkamnya di resolusi 4K. Itu masih sangat bagus banget untuk tahun-tahun sekarang. Karena ya streaming kan paling lewat TV yang resolusinya tuh ya kebanyakan ya 4K lah. Masih jarang lah orang yang pakai resolusi TV sampai 8K ya. Tapi ya patut diacungi jempol, HP 3 juta bisa ngerekam nih video sampai 8K. Ya udah di atas standar rata-rata lah ya. Oke, kita coba tes untuk gaming. Di sini aku udah download untuk PUBG Mobile. Jadi kalau untuk PUBG Mobile di sini settingan grafisnya dia smooth ekstrim ya. Harusnya sih bisa 90 fps, cuman nggak tahu nih kenapa nggak unlock untuk 90 fps-nya. Sama kalau mau dimentokin dia bisa Ultra HD. Kalau untuk HDR dia juga bisa ekstrim cuy. Oke, langsung aja kita tes untuk main game. Yuk. Oke, ini udah in game dan di sini bisa lihat untuk gyroskopnya benar-benar responsif, aman. Untuk layarnya juga responsif, enak dipakai. Dan di sini untuk speakernya dia stereo ya. Jadi kita walaupun nggak pakai headset bisa kayak tahu tuh arah tembakannya. Dan untuk speakernya sendiri dia juga udah Dolby Atmos. Jadi ya flagship lah, mantep. Kalau untuk main PUBG ya enteng banget sih cuy. Bahkan kalau mau cobain Genshin Impact juga sebenarnya masih aman ya.
Tapi ya mainnya harus di grafis medium. Ya, jadi layarnya enak, gyronya juga aman. Kalau untuk main PUBG ini udah lebih dari cukup guys. Nah, gimana nih pendapat kalian mengenai HP 3,5 juta yang punya spek gila banget ya? Ini nggak masuk akal speknya. Chipsetnya kenceng, RAM-nya gede, terus udah dual speaker, udah waterproof, rekam video sampai resolusi 8K, 8K. Kurang mantep apa coba ya? Coba kalian kasih komen aja di bawah. Sekian dari saya Ade, thank you udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.